yang berbiji tertutup atau Angiospermae yang berkembang biak melalui biji dan menghasilkan buah sebagai alat reproduksi. Nah, tanaman jambu air ini merupakan tanaman buah yang dapat tumbuh di daerah tropis dan mudah dibudidayakan baik di lahan terbuka maupun di dalam pot. Nah, tanaman jambu air ini dipengaruhi oleh faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal meliputi genetik dan juga hormon tumbuh yang dapat mendukung kecepatan serta bentuk pertumbuhan tanaman. Sedangkan faktor eksternalnya meliputi cahaya matahari, air, unsur hara dalam tanah, suhu, dan juga kelembapan. Jadi tanah yang subur dan kaya akan bahan organik ini sangat mendukung pertumbuhan akar, batang, dan juga daun pada tanaman jambu air. Air berperan penting dalam proses pertumbuhan fotosintesis dan penguatan zat hara, sedangkan cahaya matahari dibutuhkan sebagai sumber energi untuk fotosintesis. Dan penambahan pupuk organik terhadap tumbuhan juga dapat menyediakan unsur hara sehingga pertumbuhan dapat menjadi optimal. Penanaman jambu air di lingkungan sekolah juga bisa menjadi sarana pembelajaran bagi siswa untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman, dan serta bisa menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan. Dan jambu air juga berfungsi sebagai untuk penghijauan lingkungan. Halo teman-teman. Kami dari kelompok 1, perkenalkan nama saya Sabrina Riesta. Saya Desi Ciaryanti. Saya Andre Kuku Perkasa. Saya Muhammad Rahma Praditya. Saya Muhammad Andi. Saya Kesha Rama Prahyani. Saya Nur Sadila Puspitasari. Nah teman-teman, jadi hari ini kita mau pergi ke tukang tanaman buat beli pupuk, pot, dan juga polybag buat tanaman kita. Stay tune ya. See you guys. Di sini kita udah sampai di tempat yang jualan tanaman-tanaman. Bu, saya mau nanya ini, kalau kan kita ini mau nanam jambu air atau jambu kol, Bu. Nah itu tuh bagusnya itu pakai media tanam yang mana? Oh yang kayak gini aja. Oh berarti pakai media tanam yang bisa juga udah bagus. Oh. Teman-teman, jadi kita udah selesai nanam pohon jambunya nih. Jangan lupa lihat perkembangan selanjutnya ya. Dadah. Nama lokal jambu air, nama ilmiah Syzygium aqueum. Klasifikasinya yaitu Kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Myrtales, famili Myrtaceae, genus Syzygium, spesies Syzygium aqueum. Kalau lagi tumbuhan jambu air yang pertama itu ada akar. Akar tulang yang kuat dengan cabang serabut berfungsi untuk menyerap air, unsur hara, serta agar membuat tanaman tetap kokoh. Yang kedua itu ada kayu. Batang berkayu berwarna coklat dan memiliki tekstur yang agak kasar. Yang ketiga itu ada daun. Daun berbentuk lonjong atau elips. Permukaannya itu licin dan serta ujungnya itu runcing. Keempat itu ada bunga. Bunga berwarna
manis, segar. Sekarang kita akan masuk ke manfaat tanaman buah jambu air. Tanaman buah jambu air sendiri banyak manfaatnya loh bagi tubuh kita karena kaya akan air, serat, dan juga vitamin C. Selain itu, tanaman ini juga dapat menjaga daya tahan tubuh kita dan juga memperlancar pencernaan kita serta juga dapat menjaga tubuh kita agar tidak terdehidrasi. Selain untuk kesehatan manusia, ternyata tanaman buah jambu air sendiri dapat bermanfaat juga loh bagi lingkungan sekolah karena akan menjadi lebih hijau, sejuk, dan juga asri. Selain itu juga dapat membantu menghasilkan oksigen. Manfaat tumbuhan jambu air bagi ekonomi. Jambu air dapat dimanfaatkan sebagai sumber pangan sehat dan mengurangi ketergantungan membeli buah. Hasil panennya juga bisa dapat dijual sehingga menambah nilai ekonomi dan ketahanan pangan. Kegiatan menanam dan juga mengamati pertumbuhan tanaman jambu air ini memberikan pengalaman belajar yang bermakna dan juga pengalaman belajar yang nyata. Karena dari kegiatan ini, kelompok kami dapat memahami dan juga mengamati pertumbuhan tanaman secara langsung. Meskipun pada awalnya tanaman belum menunjukkan adanya perubahan dan juga pertumbuhan, kami belajar untuk menjadi lebih bersabar dan tetap melakukan perawatan secara rutin pada tanaman. Dan seiring berjalannya waktu, tanaman mulai menunjukkan adanya perubahan dan juga pertumbuhan berupa munculnya tunas, pertambahan tinggi pada batang, dan juga perubahan warna pada daun yang tadinya berwarna merah berubah menjadi hijau. Nah, selama proses pengamatan ini, kelompok kami menyadari bahwa pertumbuhan tanaman sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti air, cahaya matahari, dan juga kondisi tanah. Nah, tantangan yang dihadapi oleh kelompok kami selama kegiatan ini dapat melatih kami untuk menjadi lebih teliti, bersabar, disiplin, bertanggung jawab, dan juga konsisten dalam merawat tanaman. Selain itu juga, kegiatan ini dapat meningkatkan rasa kepedulian kami terhadap lingkungan sekitar karena tanaman ini merupakan peran penting bagi keseimbangan alam. Jadi secara keseluruhan, praktik biologi ini menunjukkan bahwa pembelajaran biologi tidak hanya dapat dipahami melalui teori, namun juga melalui pengalaman yang nyata. Nah, pengalaman-pengalaman ini memberikan pengetahuan-pengetahuan baru sekaligus membentuk sikap yang lebih disiplin, bertanggung jawab, sabar, dan juga peduli terhadap lingkungan yang berguna untuk kehidupan di masa depan. Jadi selesai sudah kegiatan menanam tanaman jambu air kami. Kami pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Bye-bye.